Yo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang si iPhone 11. Ini adalah varian iPhone 11 termurah yang baru aja dirilis tahun lalu. Varian termurah sih iya, tapi bisa dibilang juga ini adalah varian paling populer. Kenapa? Karena harganya yang jauh lebih terjangkau, tapi tetap ngasih spek dan performa yang kurang lebih sama kencangnya kayak varian paling mahal, yaitu iPhone 11 Pro Series. Gue bakal ceritain apa yang bikin HP ini worth it menurut gue. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi mungkin pertama-tama gue mau bahas sedikit ya mengenai spesifikasi HP ini. Jadi ukuran layarnya itu 6,1 inci, teknologi layarnya juga masih LCD, dan resolusinya itu 828p. Jadi lebih tinggi sedikit dari 720p, tapi masih di bawah 1080p. Chipsetnya menggunakan Apple A13 Bionic, RAM-nya gedenya itu 4GB, ROM-nya itu ada yang 64, ada yang 128, ada juga yang 256GB. Kamera belakangnya ada 2, dan kapasitas baterainya sendiri 3110 mAh udah mendukung fast charging 18 watt. HP ini juga depan belakangnya udah dilapisi sama Gorilla Glass, dia udah punya sertifikasi ketahanan air dan debu IP68. Biometriknya sendiri ada Face ID, bisa dilihat karena masih ada notch-nya, dan HP ini juga udah dukung wireless charging. Tapi kalian kalau mau beli iPhone jangan lihat spek di paper doang ya, inget. Nah, dari desain belakangnya sih kurang lebih mirip ya sama iPhone XR. Perbedaan utamanya ya di bagian modul kamera belakang sekarang udah ngotak dan bentuknya udah model boba. Sama logo Apple-nya dari atas tuh udah digeser ke bawah, jadi posisinya sekarang ada di tengah. Perbedaannya sih kayak sepele dan minim gini kan, tapi Apple doang yang bisa bikin perbedaan minim ini jadi penting banget. Kenapa? Ya karena gengsi. Modul kameranya yang baru yang udah kayak boba gini dan logo Apple-nya yang udah diturunin ke tengah ini bikin orang-orang tahu kalau kalian tuh pakai iPhone varian yang paling baru. Menurut gua, brand Apple itu segitu kuatnya sampai-sampai bisa bikin orang yang ngeliat kalian pakai produk Apple terbaru tuh jadi segen. Wah, pakai iPhone 11. Gimana ya, rasanya tuh bikin kalian ngerasa jadi salah satu yang paling keren kali ya. Tapi selama iPhone 12 belum keluar ya, gengsinya itu menurut gua salah satu yang ditawarin oleh si iPhone 11 ini, tapi dengan harga yang terjangkau ya. Karena ya percaya nggak percaya, iPhone itu menurut gua di pandangan masyarakat bukan sekedar smartphone, tapi bisa juga dilihat sebagai barang prestige atau barang status sosial. Gengsinya emang nggak nomor satu kayak iPhone 11 Pro, tapi gengsi nomor 2 dengan harga yang jauh lebih terjangkau menurut gue sih worth it. Nah, dari segi desain depannya, tapi ya sama persis kayak iPhone XR. Bezelnya masih ekstra tebal, layarnya juga masih Apple bilang liquid retina display alias sih LCD biasa. Selain layarnya yang masih LCD, resolusinya juga cukup rendah buat ukuran tahun 2020, yaitu di 828p. Masih di atas 720p sih, cuman ya HP budget zaman sekarang aja kebanyakan resolusinya udah 1080p. Jadi kalau untuk urusan desain depan, HP ini nggak ada yang unik ataupun spesial. Ini sih yang menurut gue jadi kekurangan utama iPhone 11 ini. Layarnya, bezelnya tebal, masih LCD, dan resolusinya aja nggak nyampe Full HD+. Tapi ya dengan ngorbanin hal-hal tersebut, makanya mungkin harga HP ini bisa jauh lebih terjangkau daripada harga iPhone 11 Pro. Nah, tapi kekurangan-kekurangan itu kalau kalian terima dan nggak masalah, bakal bawa kelebihan juga, yaitu daya baterainya yang kuat. HP ini merupakan salah satu iPhone dengan ketahanan baterai yang paling baik. Dipakai main game juga awet dan nggak masalah. Kok bisa lebih hemat gitu? Ya karena layarnya resolusinya masih 828p, jadi bisa ngehemat daya lebih banyak. Tapi ya ada kurangnya lagi, daya baterainya sih oke, tapi charger bawaan yang dikasih udah kayak siput, cuman 5 watt. Ya, ini juga hal yang dikorbanin kalau milih iPhone 11. Charging speednya yang bolot banget. Harus beli charger terpisah kalau mau manfaatin kemampuan HP-nya ngecas di 18 watt. Jadi ya bakal keluar biaya lagi kalau kalian pengen fast charging. Nah, kalau untuk urusan pemakaian sehari-hari, dari segi performa sih udah nggak perlu diraguin sama sekali ya. Setara banget sama iPhone 11 Pro. Chipsetnya aja sama, A13 Bionic. Jadi udah ngebut banget buat dipakai kerjaan apapun atau main game apapun. Pokoknya udah pol maksimal. Nah, kalau dari segi kamera belakang ini ada dua ya. Jadi yang pertama ada kamera utama 12 megapiksel f1.8 dan kamera keduanya itu ultra wide lens sebesar 12 megapiksel juga. Yang nggak ada dibandingin yang varian Pro itu adalah lensa telefotonya. Kemampuan perekaman videonya maksimal di resolusi 4K 60fps atau 1080p 240fps. Nah, kalau untuk kamera depannya, di notch-nya ini ada dua kamera. Yang pertama adalah kamera utamanya yang beresolusi 12 megapiksel dan ada juga kamera 3D sensornya untuk biometric Face ID-nya. Kamera depannya ini mampu merekam video di resolusi maksimum 4K 60fps dan juga 1080p 120fps atau yang biasa disebut dengan slow V.
Nah, kalau ngomongin soal kualitasnya, HP ini udah nggak usah diraguin lagi karena hasilnya adalah salah satu yang terbaik. Hasil fotonya bagus, warna yang dikeluarin juga natural, dynamic range-nya luas, kamera depannya juga sama bagusnya dan nggak bikin muka orang berubah. Meskipun nggak ada lensa telefoto, HP ini bisa digital zoom sampai maksimal 5 kali, kayak gini. Nah, berlanjut ke kualitas perekaman video. Menurut gua, HP ini masih menjadi yang terbaik kalau buat HP, baik resolusinya maupun kualitasnya maupun dynamic range-nya yang luas banget. Kedua lensanya juga sama-sama bisa ngerekam di 4K 60fps dan konsisten dua-duanya, jadi nggak bakal ada perubahan warna atau perubahan kualitas kalau kalian gonta-ganti lensa. Jadi ya, kalau kalian suka banget vlogging pakai smartphone, HP ini adalah pilihan yang tepat bagi kalian. Oke guys, ini adalah contoh perekaman kamera depannya di resolusi 4K 30fps. Sekalian sama suara mic-nya kalian bisa nilai kayak gimana kualitasnya. Ini juga cahaya mataharinya lagi agak keras ya, sekalian buat kalian nilai dynamic range dari HP ini gimana. Silau. Kualitas night mode-nya sendiri menurut gue khas iPhone ya. Dia nerangin tapi nggak memberikan kesan yang lebay, jadi kualitasnya menurut gue bagus. Biasanya soalnya kalau night mode yang berlebihan bakal ngasilin foto yang nggak kayak malam lagi, malah jadi kayak siang. Nah, jadi kesimpulannya gimana? iPhone 11 ini menurut gue adalah iPhone dengan value for money yang paling baik. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, kalian bisa nikmatin kamera, performa, dan gengsi yang kurang lebih sama dengan varian iPhone paling mahal. Tapi dengan sedikit pengorbanan ya, dengan teknologi layarnya, bezel yang masih tebal, dan charger bawaan yang dikasih yang masih lamban banget. Nah, kalau kalian nggak masalah sama pengorbanan-pengorbanan tadi, gue bakal sangat ngerekomen kalian HP ini, karena harganya yang jauh lebih masuk akal daripada harga si iPhone 11 Pro. Dan gue rasa sekian aja video review iPhone 11 ini. Semoga konten gue membantu kalian yang bingung mau beli HP ini atau enggak. Thank you banget udah nonton sampai habis, dan menurut kalian sendiri gimana tentang iPhone 11 ini? Boleh tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Peace!